إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والشهداء والصالحين ثم إلى حضرة السلطان العرش أحمد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفروعهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ أبينا ثم إلى جميع مصنف كتابنا ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم إلى جميع مؤلف كتابنا ثم إلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع أبينا وأمتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sebelum saya melanjutkan, nanti jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian atau bentuk tulisan, mohon kritik dan saran Anda atau ralat Anda melalui nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Razi, atau langsung Anda tulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Razi. Atas kritik dan saran Anda sekaligus ralat dari Anda, saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan praktik berikutnya, di mana kita masih pada fi'il madhi, yaitu kata kerja aktif yang disebut dengan mabni ma'lum. Melanjutkan, uraian berikutnya adalah yang kita lanjutkan al-muslimatu. Qalatil muslimatu, telah berkata. Siapa? Al-muslimatu, beberapa orang Islam perempuan. Yang kita urai di sini adalah lafal al-muslimatu. Qalanya sudah selesai, al-muslimatu juga selesai. Ini merupakan uraian terakhir dalam rumus B1, B2, B3. Al-muslimatu posisinya di sini adalah menjadi fa'il dhahir. Itu tertulis jelas setelah fi'il. Di mana sebelumnya sudah disebutkan bahwa al-muslimatu menjadi fa'il. Fa'il ada dua, ada fa'il dhamir, ada fa'il dhahir. Nah, di sini al-muslimatu adalah termasuk fa'il dhahir, di mana fa'ilnya tertulis setelah fi'il atau pelakunya berada setelah fi'il. Dasarnya wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'il dhahar fahuwa wa illa fa dhamirin istatar. Dan fa'il setelah fi'il bila dhahir, dan jika tidak maka fa'ilnya dhamir. Asalnya setelah fi'il adalah fa'il. Dasarnya wal aslu fil fa'ili ayyat tasila wal aslu fil maf'uli ayyam fasila. Hukum asalnya fa'il gandengan fi'il. Hukum asal maf'ul pisah dari fi'il. Jadi hukum asal itu fi'il, fa'il, pelengkap. Ada fi'il pelengkap baru fa'il. Jadi hukum asal itu fa'il gandeng dengan fi'il. Seperti contoh di sini. Setelah fi'il, fa'il baru pelengkap. Berarti dalam rumus B3, qalatil muslimatu di sini adalah susunan fi'il, fa'il. Qalati fi'il, al-muslimatu menjadi fa'il. Sudah selesai ini pembahasannya dari B1, B2, B3. Kita lanjut berikutnya, kita bahas. Dibahas lagi sampai tuntas pembahasannya. Al-muslimatu, kalau tadi dibahas tentang susunan fi'il dan fa'il posisinya.
Sekarang lafal al-muslimatu itu sendiri kita bahas. Jadi per kata kita bahas. Al-muslimatu di sini rumus utama. Bedakan kata antara isim, B fi'il, C huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain kata benda dan kata kerja. Jadi per lafal kita bahasnya gitu. Isim itu menunjukkan kata benda, kalau fi'il menunjukkan kata kerja. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafdhan bima minal alamati riza. Bedakan dulu isim, fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim, fi'il, huruf. Jadi kita membedakan lafal tersebut termasuk isim, fi'il atau huruf. Tentunya dalam membedakan harus tahu ciri-ciri isim ada 5. 1. Bisa beri'rab jar atau menerima i'rab jar. 2. Tanwin. 3. Adanya al. 4. Setelah huruf nida atau kata panggil. 5. Musnad ilaih seperti fa'il dan mubtada itu pasti isim. Fa'il pasti isim, mubtada pasti isim. Keterangannya sudah ya. Kita cuma mempelajari cara mengurai per lafal. Qalatil muslimatu, jika yang kita temui ternyata isim, seperti al-muslimatu, ini adalah isim. Apa ciri isimnya? Al. Adanya al. Al-muslimatu, isim. Cirinya al itu tadi. Karena ciri-ciri isim termasuk adalah adanya al. Nah, jika yang kita temui ternyata isim, maka terapkan rumus A1, A2, A3. Rumus A1, bedakan isim antara ma'rifat nakirahnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya. Isim itu ya. Jadi rumus A1 itu membedakan lafal tersebut itu jika isim ma'rifat apa nakirah, isim mabni atau isim mu'rab, mudzakkar atau muannas. Begitu juga mufrad musanna atau jamaknya. Berikutnya, lafal al-muslimatu. Ternyata lafal al-muslimatu menurut rumus A1 adalah makrifat. Karena al. Tadi muslimatu, al-muslimatu ini adalah isimnya adalah bukan nakirah, tapi makrifat. Makrifat karena apa? Karena adanya al pada lafal al-muslimatu. Dasarnya wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami walladhi. Ma'rifat yaitu selain nakirah, dhamir nama al-mausul mudhaf isyarah. Ini macam-macamnya ma'rifat. Lebih tepatnya juga di jilid 2 ya, sudah dibahas ini. Berikutnya al-muslimatu rumus A1 yang kedua, mabni atau mu'rab. Mabni itu tetap, mu'rab itu berubah. Ya, al-muslimatu termasuk mabni atau mu'rab. Ternyata al-muslimatu adalah isim mu'rab. Ya, tidak serupa dengan huruf. Dasarnya wa mu'rabul asma'i ma qad salima misyabagil harfi ka ardin wa suma. Mu'rabnya kalimat isim itu sepi, serupa huruf contoh suma dan ardi. Jadi kalimat mu'rab itu, isim mu'rab itu adalah kalimat isim yang sepi dari serupa huruf. Artinya tidak serupa dengan huruf. Kalau bagian jilid 2 masih dijelaskan mabni atau mu'rab. Mu'rab. Kenapa? Karena bukan isim dhamir, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan isim syarat. Sebab sudah diketahui di jilid 1.
Isim dhamir hukumnya mabni. Isim isyarah hukumnya mabni. Isim mausul hukumnya mabni. Itu jilid 1. Maka berikutnya adalah qalatil muslimatu. Rumus A1 yang ketiga, mudzakkar atau muannas al-muslimat. Menurut rumus A1 bagian ketiga, al-muslimatu adalah muannas. Karena mufrad muannasnya adalah muslimatun. Al-muslimatu adalah muannas. Karena mufradnya atau mufrad muannasnya adalah muslimatun. Diakhiri tak marbutoh. Ini aslinya al-muslimatu. Jadi asalnya muslimatun. Diakhiri tak marbutoh. Dasarnya alamatut ta'nifi ta'un au alif wa fi asamin qaddaru takal katif. Cirinya muannas alif atau ta, dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan ta. Ini dasar lafal tersebut itu adalah muannas. Seperti di sini muslimatun adalah muannas. Cirinya apa? Diakhiri oleh ta. Qalatil muslimatu berikutnya, al muslimatu rumus A1 yang keempat atau yang terakhir. Termasuk lafal mufrad, musanna atau jamak. Ingat, mufrad itu menunjukkan mana satu, musanna menunjukkan mana dua, jamak itu menunjukkan beberapa, terhitung dari angka 3 ke atas. Jumlahnya 3 sudah masuk jamak, dan seterusnya. Nah, al-muslimatu adalah jamak muannas salim, bukan mufrad, bukan musanna, tapi jamak muannas salim. Tandanya apa jamak muannas salim itu? Cirinya jamak muannas salim itu adalah diakhiri alif dan ta. Huruf terakhir ada alif dan ta. Seperti di sini. Kalau tadi mufradnya muslimatun. Bila mau dijadikan jamak muannas salim, maka taknya dibuang, tunnya, lalu didatangkan alif dan ta. Menjadi muslimatun. Jadi al-muslimatu adalah jamak muannas salim. Tandanya huruf terakhir itu diakhiri alif dan ta. Dasarnya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasli ma'a. Tanda jamak muannas salim alif ta, rafa dhamma jar nasab kasroh huruf ta. Jadi jamak muannas salim tandanya itu adalah alif ta, bukan alif atau ta. Sama-sama ada alif ta. Lah jamak muannas salim ini rafa dengan dhamma, jar dan nasabnya menggunakan harokat kasroh. Selesai rumus A1, maka berikutnya al-muslimatu kita bahas menurut rumus A2. Rumus A2, tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus. Kalau tadi al-muslimatu di A1 itu pembahasannya ma'rifat, kemudian mu'rab, lalu mu'annas. Yang terakhir, yang keempat adalah jamak mu'annas. Nah sekarang al-muslimatu ini kita akan tentukan termasuk isim fa'il, isim maf'ul, atau masdar. Atau bukan semuanya. Tidak sesuai dengan yang tertulis dalam rumus. Di jilid 2 sudah dijelaskan jilid 2 amsilati wazan isim fa'il, fa'ilun fa'ilun, muf'ilun mufa'ilun, mufa'ilun mufta'ilun, munfa'ilun mutafa'ilun, mutafa'ilun mustaf'ilun. Wazan isim maf'ul,
maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Wazan-wazan masdar. If'alun, ifti'alun, infi'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Itu rumus-rumusnya. Jika tidak sesuai dengan itu, maka yang menentukan adalah kamus. Yang ditentukan kamus apa saja? Yang ditentukan kamus adalah masdar madi 3 huruf, masdar mim jamak taksir, jamid. Ini yang ditentukan oleh kamus. Masdar mim, kamus yang menentukan. Jamak taksir, kamus yang menentukan. Jamid, kamus yang menentukan. Begitu juga masdar madi 3 huruf. Yang menentukan maknanya adalah lebih tepatnya melihat kamus. Dilanjutkan. Nah, al-muslimatu perlu diingat bahwa dalam menentukan wazan, baik itu wazan isim fa'il, mau dicocokkan dengan isim maf'ul, mau dicocokkan dengan masdar, maka harus tahu sebagaimana pada jilid 2 sudah dijelaskan bahwa dalam menentukan wazan kita itu tidak menghitung huruf-huruf tambahan. Apa saja huruf-huruf tambahan itu? Huruf-huruf tambahan itu adalah al. Yang ada di depan, yang ada di ujung, al. Kemudian yang ada di akhir kata itu huruf tambahan. Ani, aini, una, ina, atun, atau atin, tan, tin, tun. Tan, atau tin, atau tun itu kita tidak dihitung ketika menentukan wazan. Nah, di sini adalah al-muslimatu menurut rumus A2 setelah tidak menghitung huruf tambahan. Al-muslimatu setelah tidak menghitung huruf tambahan, al-muslimatu huruf tambahnya adalah al. Satu. Yang kedua adalah atun, alif ta. Jadi di sini tambahnya huruf tambahan yang tidak kita hitung adalah al dan atun. Setelah yang kedua ini tidak dihitung, maka menjadi muslimun atau muslimin, terserah. Kita baca muslimun saja. Muslimun. Dengan demikian, lafal al-muslimatu setelah diketahui tadi muslimun adalah isim fa'il mengikuti wazan muf'ilun. Jadi lafal al-muslimatu setelah kita menghitung tidak menghitung huruf-huruf tambahan, maka al-muslimatu itu adalah isim fa'il. Apa yang tidak dihitung? Al dan atun. Muslimun adalah isim fa'il mengikuti wazan muf'ilun. Wazan-wazannya fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun. Nah, jika isim fa'il al-muslimatu, jika isim fa'il maka bermakna, kalau isim fa'il secara umum maka bermakna satu, zat yang, dua, orang yang, tiga, barang yang. Jika Allah, zat yang, jika itu manusia maka bermakna orang yang, terserah lafalnya orang yang titik-titik. Jika itu benda atau tidak berakal, maka bermakna barang yang. Itulah tujuannya kita belajar termasuk isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Karena menentukan pada makna kalimat itu sendiri. Jadi sekali lagi, berarti al-muslimatu di sini adalah isim fa'il. Makanya dalam makna di awal sudah disebutkan qalatil, telah berkata. Siapa yang berkata? Al-muslimatu, beberapa orang. Jadi beberapa orang yang Islam. Artinya orang Islam yang berkata. Beberapa orang Islam
perempuan. Beberapa orang yang Islam perempuan lengkapnya. Itulah. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Insya Allah berikutnya adalah fa'il ta yang berdhamir antah. Kita cukupkan di sini dulu materi jilid 4 beserta prakteknya tentang fa'il dhamir dan fa'il dhahir, sekaligus dibahas tuntas per lafal dari qala sampai al-muslimatu. Itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sama-sama mendapat barokah dari para pengarang kitab, dari para guru, dan daripada orang tua kita. Amin, 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 Allahumma amin. Sekali lagi, jika terdapat kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam bentuk tulisan atau apa yang saya sampaikan, mohon kritik dan sarannya. Sekali lagi, baik melalui nomor atau langsung ditulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Rasi. Akhirnya saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.